seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
selamat datang di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dalam ibadah online hari ini, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Apa kabar semuanya? Saya percaya dahsyat luar biasa. Katakan amin. Katakan haleluya. Biar hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ajaib dan mujizatnya masih ada bagi kita sampai hari ini. Katakan amin. Mari puji Dia dengan sukacita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yeah. Kami datang memuji Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Tuhan yang ajaib. Oh, katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Mari sekali lagi yang percaya katakan haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sebab hanya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang layak kami muliakan, Allah yang layak kami tinggikan. Oh, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Oh, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Sekali lagi katakan,
Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang dapat disamakan dengan Engkau. Hanya Yesus Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada, kami tahu Kau memanggil kami untuk menjadi penyembah-Mu. Yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itu hari ini kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi, kami meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Ini hidup kami. Baikasyata karalabaya syadaralabaralabaralabaralabarala. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat pujian ini, katakan pada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi katakan pujian dan syukur, pujian dan syukurku. Amin. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Oh, Tuhan, hidupku adalah
matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan pada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pada Tuhan, oh, Tuhan, hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Persembahkan, katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Oh, haleluya. Oh, ini hidup kami, jadikan penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, yang memuliakan-Mu, yang meninggikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Hidup kami bagi-Mu Tuhan, sebagai penyembahan
shedebela la la, ira la la maya shedebela la maya la mo. Oh mari sembah Dia, beri yang terbaik bagi Tuhan dan jadilah penyembahnya yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yang memuliakan Tuhan. Oh haleluya, sedeberan indalamaya sedebera lama. Oh rasyandara lama. Oh rasyandara nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sedebera lama. Kuriana sedebera la kuriana ya shandara la inna kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu, hidup kami bagi-Mu Tuhan, hidup kami tuh kemuliaan-Mu. Sedebena la maya shandara la kuriandara la. Oh rasyata karala la inana la maya sedela la maya sidibira la mara kuriandara la bara. Oh rasyandara la ba inana la maya sedebera la bara. Oriandara la bara la oh haleluya, haleluya. Sedebena la maya sidibina rasyandara la mo inana la sedebera la bara. Oh rasyata karala pa ira bara kuriandara la haleluya, haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, hidup kami memuliakan-Mu, hidup kami meninggikan-Mu, sebab Kau yang telah memilih kami, Kau yang telah memilih kami, jadi penyembah-Mu, jadi penyembah-Mu. Oh sandara lama. Oh rasyata karala bara girabashandara la oh rabashandara la bara gindara la baya sedebera la bara oh rasyata karala bara uriana maya sedebera la bara oh rasyata karala bara inana mo haleluya, haleluya. Erebe shandara na maya erebela uriana maya shanda haleluya, haleluya. Oh rashandara la bara uriandara la bara oh riana Tuhan hidupku
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu memuja-Mu. Diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini, tempat ini. Mari angkat tangan dengan oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu. Kami baik-Mu. Amin, amin. Memuja-Mu, oh
sekali lagi angkat tanganmu, berkati Tuhan, katakan oh, oh mulianya hadiratmu, kami baikmu memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini, oh memenuhi tempat ini. Kau yang memenuhi tempat ini. Oh, haleluya. Diberkati Kau dengan pujian, diberkati Kau dengan nyanyian kami Tuhan. Oh, diberkati Kau Tuhan lewat setiap mazmur kami, diberkati Kau Tuhan lewat hidup kami. Oh, haleluya. Sha-na-na-na-na-na-mo. Ina-la-la-la-la-la-la. Haleluya. Oh, sedebe-la-la-la-la-la-maya. Ina-l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 a. Oh, rianda-l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 a. Sedebe-la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 . Oh, rianda-la-la-la-la-la-la. Haleluya. Sedebe-la-la-la-la-la-la-la. Urianda-l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 a. Haleluya. Oh, haleluya. Sedebe-la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 . Urianda-l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 a. Esha-na-la-la-la. Haleluya. Urianda-la-maya sedebe-la-la-la-la. Erebe-shandara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara. Oh, rianda-la-la-la-bara-la-bara-la-bara. Sedebe-la-la-la-la. Urianda-la-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara. Urianda-la-la-maya sedebe-la-la-la-bara-la-bara. Urianda-la-la-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara. Oh, riashandara-la-la-la-la-la. Urianda-la-la-la-la-la-la-la. Haleluya. Oh, oh. Sha-la-la-la-la. Sedebe-la-la-la-la-la-la-la. Haleluya. Sedebe-la-la-la-la. Orabashata karala barala 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 barala. Shikata karala baya sedebera. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian
pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi, katakan hati kami, hati kami. Biar Engkau diberkati lewat setiap nyanyian kami. Engkau diberkati lewat setiap penyembahan kami Tuhan. Engkau diberkati lewat setiap mazmur kami. Engkau diberkati lewat setiap Tuhan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah memilih kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami tahu penyembahan tidak hanya berbicara tentang musik dan lagu, tapi penyembahan adalah berbicara tentang gaya hidup kami sehari-hari, di mana hidup kami adalah menunjukkan kehidupan orang-orang yang beribadah menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau yang terus mengajar kami, mengurapi kami, dan biar setiap waktu, setiap saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, umat-Mu, Jemaat GBI House of Praise dan Jemaat GBI Widuri. Kami terus mengalami pribadi-Mu dimanapun kami berada. Kami terus boleh menikmati dan mengecap segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh bertahan. Terima kasih sampai hari ini kami boleh masih berdiri Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami masih boleh beribadah, kami bersyukur. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami mau mendengarkan isi hati-Mu, urapi kami, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya umat Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang untuk berjumpa dengan Anda pada kesempatan hari ini. Dan dari mimbar gereja Bethel Area Salatiga, saya menyapa seluruh jemaat di bawah pelayanan dari Pendeta Suhana, yaitu GBI Widuri dan GBI Hope di dalam berkat dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hidup kita di dalam doa untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi atas berkat-Mu di hidup kami. Dan hari ini kami percaya ada pesan Tuhan bagi hidup kami yang akan membangkitkan kembali kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Agar kami dapat berharap sepenuhnya dan bergantung dalam hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, sebab kami ini merendahkan hati dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini saya rindu berbagi sebuah berkat firman Tuhan dengan judul Hikmat adalah Mutiara Kehidupan. Sekali lagi judul firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah Hikmat adalah Mutiara Kehidupan di dalam hidup kita. Pembacaan ayat firman Tuhan akan diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Inilah bunyi firman Tuhan, dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepada hikmat akan disebut berbahagia. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih, Jemaat GBI Widuri dan Hope yang diberkati Tuhan, hari ini sekali lagi saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul Hikmat adalah Mutiara Kehidupan dalam hidup kita. Tadi kita telah membaca Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Dan khususnya di dalam ayat 13, firman Tuhan akan menjadi penghantar dari perenungan kita hari ini. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami dan gereja kami di kota Salatiga memasuki tahun 2021 ini, maka kami diyakinkan oleh Tuhan untuk mengambil tema dan merenungkan sebuah tema di tahun 2021 ini, yaitu tentang Stronger with Jesus, menjadi lebih kuat bersama dengan Tuhan Yesus di hidup kita. Kenapa saudara sekalian? Karena sudah kita ketahui bersama selama setahun ini kita memasuki sebuah masa yang sulit buat banyak orang. Masa pandemi COVID-19 yang saya percaya sudah berdampak dalam hidup semua orang, banyak orang di dunia, bahkan dalam hidup saudara-saudara yang ada di GBI Widuri dan GBI Hope sekalipun. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan memberikan pesan, perlu menjadi lebih kuat dengan Yesus, stronger with Jesus. Dan salah satu cara menjadi lebih kuat dengan Yesus, atau salah satu cara stronger with Jesus adalah pada waktu kita memiliki satu hikmat, sebuah saudara sekalian kebijaksanaan pengertian untuk memahami kehidupan dan masalah-masalah yang ada dan datang di dalam hidup kita. Saya percaya saudara sekalian, kalau kita memiliki hikmat di dalam hidup kita, kita memiliki saudara-saudara sekalian sebuah kebijaksanaan pengertian yang daripada Tuhan, maka hikmat itu akan menjadi mutiara kehidupan di dalam kehidupan kita. Atau hikmat itu adalah mutiara kehidupan yang akan menjadikan kehidupan kita indah, bahkan dalam masalah sekalipun yang Anda dan saya mungkin alami. Ada dua contoh yang ingin saya sharingkan, saudara-saudara terkasih. Yang pertama saya teringat atau mungkin Anda ingat, satu kali ada seorang pemuda yang disuruh oleh Tuhan untuk mendorong batu besar yang ada di depan rumahnya. Batu itu begitu besar, batu itu begitu kokoh, dan Tuhan berkata kepada anak muda ini, anak muda, aku mau untuk engkau mendorong batu ini sekuat mungkin sampai batu ini bisa bergeser dari tempatnya. Anak muda itu mulanya melakukan dengan semangat apa yang diperintahkan Tuhan. Dia selama mungkin lebih dari 6 bulan mendorong batu itu setiap hari. Berusaha menggeserkannya, saudara, beberapa inci dari tempatnya. Tapi setelah 6 bulan lebih pun ternyata tidak berhasil. Anak muda ini kemudian sempat menjadi kecewa dan dia berkata, Tuhan, saya nggak berhasil memindahkan batu besar ini. Tidak bergeser sedikit pun.
Saudara sekalian, tetapi Tuhan kemudian bicara kepada dia, anak muda, lihat sekarang tubuhmu, apa yang tubuhmu alami. Saudara sekalian, Tuhan berkata kepada anak muda itu. Dan ini yang dialami bahwa anak muda itu selama 6 bulan berusaha mendorong dan menggeser batu itu begitu rupa. Maka perlahan tapi pasti tubuhnya menjadi lebih fit, tubuhnya menjadi lebih segar, tubuhnya menjadi lebih kekar, tubuhnya menjadi lebih, saudara sekalian, terbentuk baik di dalam kehidupannya. Maka Tuhan berkata kepada anak muda ini, tujuanku adalah supaya engkau memperoleh kekuatan. Batunya tidak bergeser, tapi tubuhmu menjadi lebih kuat. Ketika anak muda ini mengalami hikmat dari Tuhan, maka dia bisa bersyukur, dia bisa berbahagia, tidak kecewa lagi, bahkan bisa bergembira. Karena walaupun batunya tidak bergeser, tapi tubuhnya sekarang begitu kuat adanya. Atau mungkin Anda pernah mendengar kisah ini. Ada 2 orang salesman sepatu dikirim ke sebuah, saudara sekalian, daerah yang cukup terpencil. Salesman pertama dulu dikirim ke daerah sana. Dan ketika dia sampai ke daerah itu, dia melihat, saudara sekalian, bagaimana di sana orang-orang telanjang kaki, tidak ada yang pakai sepatu. Maka salesman pertama ini kemudian berkata kepada bosnya di kota besar, "Bos, tarik saja saya pulang. Percuma saya ada di tempat ini. Saya pasti tidak bisa jualan sepatu di sini. Sebab di sini tidak ada orang yang pakai sepatu sama sekali." Maka salesman pertama ini ditarik, saudara sekalian, pulang, dan kemudian dikirim salesman kedua. Salesman yang kedua melihat masalah yang sama, ketemu situasi masalah yang sama. Tidak ada orang yang pakai sepatu, saudara sekalian. Tapi salesman kedua ini punya hikmat yang berbeda, punya pengertian yang berbeda. Dia telepon bosnya dan dia bilang, "Bos, cepat kirim sepatu banyak-banyak ke sini. Ini kesempatan besar, sebab di sini tidak ada orang yang pakai sepatu sama sekali." Saudara sekalian, apa yang membuat kedua salesman ini memandang kehidupan secara berbeda. Situasi, tidak ada penduduk yang memakai sepatu secara berbeda. Saudara, karena yang kedua, salesman kedua itu, maksud saya, dia punya sebuah hikmat, dia punya sebuah pengertian yang berbeda, sehingga dia menjadi lebih gembira dan lebih bahagia dalam menanggapi masalah yang ada. Saudara-saudara sekalian, dari 2 ilustrasi ini menunjukkan penting kita punya hikmat, saudara. Karena hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan membuat kita mengalami sebuah pengertian, atau kata lain adalah understanding. Seperti kata Amsal 3 ayat 13. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ditulis demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian." Nah, saudara, dalam satu terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat Amsal 3:13 ini ditulis demikian. "Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan kemudian mendapatkan pengertian." Jadi saudara sekalian, ketika kita punya hikmat, ketika kita punya kebijaksanaan, ini kata yang sama, saudara-saudara sekalian, maka akan datang sebuah pengertian, atau dalam bahasa Inggris akan datang understanding. Makanya dalam satu terjemahan International Standard Version dikatakan, "How joyful is the man who finds wisdom and the man who gains understanding." Saudara sekalian, saudara sekalian, ketika hikmat datang di hidup kita, maka kita akan mendapatkan pengertian. Kita mendapatkan understanding. Sehingga kita bisa memandang hidup kita, saudara sekalian. Walau dalam masa sekalipun, kita bisa tetap bahagia. Kita tetap bisa gembira. Ini bukan berarti kita menipu diri sendiri. Tidak, saudara sekalian. Tetapi kita betul-betul bisa memandang situasi hidup kita dengan berbeda, sehingga kita bisa menjadi lebih berbahagia.
Saya percaya dalam masa COVID yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini, saudara sekalian, ada banyak di antara kita sudah menemukan hikmat, sudah menemukan wisdom, saudara. Sehingga kita bisa menanggapi situasi yang ada tidak dengan pahit, tapi kita bisa menanggapi situasi yang ada dengan lebih bersikap benar di hadapan Tuhan. Seorang teman komsel saya yang saya tahu dia sangat kaya dan diberkati oleh Tuhan. Ketika saya tanya apa hikmat yang Anda dapat dengan adanya situasi pandemi COVID ini, dia berkata hikmatnya adalah manusia itu lemah, manusia itu rentan karena virus yang kecil saja sudah tidak bisa berdaya. Banyak yang berjatuhan, banyak yang meninggal. Sehingga kita betul-betul tidak bisa mengandalkan kekayaan kita, tapi hanya bisa mengandalkan Tuhan. Ini salah satu hikmat yang lahir di tengah-tengah masa pandemi. Dan saya tahu rekan komsel saya ini begitu mengasihi Tuhan lebih lagi sekarang. Karena dia telah mendapatkan hikmat yang mendatangkan pengertian di dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya saya mendorong kita terus menerima dan memiliki hikmat atau kebijaksanaan dari Tuhan. Karena ini akan membuat kita memiliki pengertian, understanding yang benar. Sehingga hidup Anda dan hidup saya lebih bahagia, lebih gembira. Sekali lagi, bahkan di tengah masalah yang sedang menimpa hidup Anda sekalipun. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya saya teringat Musa pernah menuliskan satu mazmur yang pada zaman sekarang digubah oleh Robert dan Leah, Pak Robert dan Ibu Leah pada zaman dulu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak Anda dan saya nanti di akhir pelayanan yang ada, merendahkan hati dan meminta hikmat Tuhan terus dipenuhkan dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah lebih lagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat berkat firman Tuhan. Mengapa berbahagia saat mendapatkan hikmat? Seperti tadi kata Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Saudara sekalian, berbahagia mendapat hikmat daripada Tuhan. Selain tadi mendatangkan pengertian, saudara sekalian, understanding, sehingga kita bisa memaknai situasi masalah hidup kita dengan berbeda dari kebanyakan orang yang susah, saudara. Maka Alkitab menunjukkan ada 4 hal mengapa berbahagia ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, kita berbahagia ketika mendapatkan hikmat dari Tuhan, sebab hikmat itu besar keuntungannya. Ketika kita punya hikmat di hidup kita, maka kita akan menikmati keuntungan yang besar. Amsal 3 ayat 14 tadi berkata, karena keuntungan hikmat melebihi keuntungan perak, dan hasilnya hikmat melebihi hasilnya emas. Hikmat, saudara sekalian, besar keuntungannya ketika itu ada di hidup kita. Ketika saudara hikmat ada di hidup kita, keuntungan memiliki hikmat itu lebih besar daripada keuntungan perak dan emas sekalipun, saudara sekalian. Kenapa, saudara? Karena ketika kita punya hikmat, sekali lagi kita bisa memaknai, saudara sekalian, setiap pergumulan hidup kita dengan cara yang berbeda. Kita tahu ada orang-orang yang sangat kaya, saudara sekalian. Dia punya emas banyak, dia punya perak banyak, dia punya kekayaan banyak, saudara. Tapi dia membunuh dirinya. Kenapa, saudara sekalian? Karena tidak ada hikmat dalam hidupnya. Coba renungkan orang-orang kaya yang Anda tahu kisah hidupnya berakhir dengan bunuh diri. Kalau mungkin Anda yang
lebih tua usianya, Anda pernah dengar ada namanya artis Marilyn Monroe. Mungkin Anda tahu ada yang namanya Michael Jackson, saudara sekalian. Mungkin Anda tahu, mungkin kalau bagi yang lebih muda, artis-artis Korea yang kaya secara keuangan luar biasa, tersohor luar biasa. Tapi membunuh dirinya, saudara sekalian. Emas peraknya ada, hartanya ada, mau apa saja bisa. Tapi tetap membunuh diri. Kenapa? Salah satunya adalah karena tidak ada hikmat untuk memandang kehidupan. Sehingga ketika masalah datang, itu begitu menekan mereka, menghancurkan mereka, membuat mereka putus asa, dan pada akhirnya membunuh diri. Saudara sekalian, mengapa berbahagia menerima hikmat, mendapat hikmat di hidup kita? Satu, sebab hikmat itu besar keuntungannya. Yang kedua, mengapa saudara sekalian berbahagia saat kita menerima hikmat di hidup kita? Amsal 3 tadi melanjutkan dengan berkata, berbahagia ketika kita menerima hikmat, sebab saudara sekalian, hikmat itu tidak tertandingi. Hikmat itu tidak tertandingi, saudara. Hikmat itu tidak tertandingi. Ayat yang ke-15 berkata, saudara-saudara sekalian, hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya atau tidak dapat menandingi hikmat di dalam hidup Anda dan hidup saya. Itulah sebabnya sejak awal tadi saya sharingkan bahwa memiliki hikmat itu sebetulnya memiliki hal yang luar biasa, saudara sekalian. Ya, hal luar biasa yang tidak tertandingi. Sebab hikmat itu seperti mutiara kehidupan. Anda tahu mutiara ya, saudara sekalian. Ketika mungkin seorang wanita berpakaian rapi, dressnya bagus, lalu kemudian memakai mutiara yang indah, Anda akan tahu penampilan wanita itu menjadi lebih berbeda, lebih bersinar, lebih cantik mungkin, lebih elegan mungkin. Sebab mutiara membuat penampilannya indah. Demikian juga dengan hikmat. Hikmat sekali lagi menjadi mutiara kehidupan buat Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu membuat kehidupan kita indah. Dan lebih lagi hikmat itu tidak tertandingi. Karena saudara sekalian akan membuat kita mampu mengelola, menjalankan hidup dengan berkat yang daripada Tuhan. Satu kali saya membaca kisah ini, ada orang saudara sekalian di barat sana yang bernama Michael Carroll, saudara sekalian. Michael Carroll ini siapa? Dia seorang tukang sampah. Pada tahun 2002, saudara sekalian, dalam catatan sejarah, dia memenangkan lotre sebesar 223 miliar pada tahun 2002. Seorang tukang sampah tahun 2002, saudara sekalian, menang lotre 223 miliar. Harta yang sangat besar, harta yang sangat melimpah, luar biasa. Tapi saudara sekalian, sejarah juga mencatat bahwa orang ini, saudara-saudara sekalian, tidak punya hikmat di hidupnya. Jadi ketika dia mendapatkan harta yang besar itu, saudara sekalian, dia membangun gaya hidup yang salah. Gaya hidupnya foya-foya, gaya hidupnya narkoba, gaya hidupnya main PSK. Tidak ada hikmat, tidak ada hikmat di dalam mengelola kekayaan. Saudara-saudara sekalian, sehingga pada akhirnya sejarah mencatat dia mengalami kebangkrutan, saudara, pada tahun 2010 akhirnya, dan kembali menjadi tukang sampah. What a waste thing life, sebuah hidup yang disia-siakan. Saudara sekalian, saya tidak berkata menjadi tukang sampah adalah salah, tidak. Tapi yang saya maksud adalah dia udah sempat punya harta yang luar biasa. Tapi dia wasting, dia membuang-buang kesempatan yang luar biasa di hidupnya. Dengan gaya hidup yang salah, tidak berhikmat, tidak ada bijaksana. Sehingga dia kembali terpuruk di dalam hidupnya. Saudara sekalian, itulah sebabnya hikmat itu akan membuat kita berbahagia. Kenapa? Karena yang kedua, hikmat itu tidak tertandingi. Anda dan saya mungkin bisa jadi orang sederhana.
Tapi karena kita punya hikmat yang tidak tertandingi itu, maka saudara sekalian kita bisa mengerjakan banyak hal luar biasa. Dalam Amsal pasal 23, saudara-saudara sekalian ayat 3 sampai 4, Alkitab mengatakan bahwa dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kadang-kadang kita pergi ke rumah seseorang yang mungkin sederhana perekonomiannya. Tapi ketika Anda masuk, Anda menemukan sebuah rumah yang asri, yang adem, yang tertata baik, rapi, dan menyenangkan, saudara. Mungkin tidak mewah, tapi rumah itu dipenuhi dengan hikmat. Rumah itu saudara sekalian ditegakkan dengan kepandaian. Rumah itu dihiasi dengan pengertian. Sehingga walaupun dalam kesederhanaan, rumah itu tampak baik. Itulah sebabnya memiliki hikmat membuat kita berbahagia. Sebab hikmat itu tidak tertandingi. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa berbahagia ketika kita menerima hikmat, saudara-saudara sekalian? Yang ketika kita berbahagia saat kita menerima hikmat, sebab saudara Alkitab mencatat, hikmat itu membawa berkat lainnya di dalam hidup kita. Ketika kita punya hikmat, maka ada berkat lain yang dibawakan dalam hidup kita. Inilah yang dikatakan oleh kitab Amsal, saudara, pasal 3. Sekarang di dalam ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata demikian. Umur panjang ada di tangan kanannya hikmat. Di tangan kirinya hikmat ada yang namanya kekayaan dan kehormatan. Saudara sekalian, memiliki hikmat membuat kita berbahagia. Mengapa, saudara sekalian? Sebab hikmat itu membawa berkat-berkat lainnya datang dalam hidup Anda dan hidup saya. Satu kali kita tahu kisah ini, saudara sekalian, kisah Salomo, saudara-saudara sekalian. Bagaimana ketika dia menjadi raja, dia berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 10, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini, yaitu Salomo, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini, ya Tuhan? Ayat 10 kata Alkitab demikian. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, yaitu meminta hikmat. Dan karena Tuhan memandang permintaan Salomo adalah yang baik, dalam ayat selanjutnya di ayat 12-13 saya bacakan buat Anda, dikatakan demikian. Maka sesungguhnya aku Tuhan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Perhatikan, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 lebih jauh firman Tuhan berkata. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik itu kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara perhatikan, inilah yang Salomo dapatkan dengan luar biasa ketika Tuhan mengatakan kepada dia, mintalah, ya. Saudara sekalian, apa yang kau perlukan, maka dia meminta hikmat daripada Tuhan. Meminta sebuah kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memimpin umat Tuhan. Dan itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Dan gara-gara hal itu Tuhan bilang, semua yang lain yang tidak kau minta, aku berikan kekayaan dan juga kemuliaan. Itulah sebabnya tadi ayat 16 Amsal 3, kalau Bapak Ibu ingat, Alkitab bilang umur panjang ada di tangan kanannya hikmat, di tangan kiri dari hikmat ada kekayaan dan kehormatan. Hikmat membuat kita berbahagia memilikinya.
Karena hikmat membawa berkat lain di dalam hidup Anda dan hidup saya. Karena itu saudara sekalian, biarlah dalam hari-hari ke depan kita selalu meminta hikmat Tuhan menyertai kita dalam langkah hidup kita. Kita bisa berdoa dengan berkata, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Hari ini terus Bapak Ibu minta hikmat, miliki hikmat, bertumbuh dalam hikmat daripada Tuhan, maka Anda akan menjalani hidup yang lebih berbahagia. Nomor 4 yang paling akhir, saudara sekalian. Kenapa berbahagia memiliki hikmat? Yang keempat, saudara sekalian, berbahagia memiliki hikmat, sebab hikmat akan membuat perjalanan hidup kita bahagia dan sejahtera. Hikmat membuat perjalanan hidup kita bahagia dan juga sejahtera, saudara-saudara sekalian. Dalam Amsal pasal 3 ayat 17-18 dikatakan, jalannya hikmat adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya hikmat sejahtera semata-mata. Hikmat menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Saudara-saudara sekalian, mengapa memiliki hikmat membuat kita berbahagia? Saudara sekalian, sebab hikmat saudara-saudara sekalian membuat perjalanan hidup kita bahagia dan sejahtera. Ya, hikmat membuat saudara sekalian kita mampu, ya, seperti contoh-contoh yang tadi saya sebutkan di atas, membuat kita mampu, saudara sekalian, memaknai baik atau memaknai positif setiap hal, ya, bahkan yang namanya pergumulan hidup tidak akan menghancurkan kita, tidak akan membuat kita lemah, sebab kita bisa dengan hikmat daripada Tuhan memandangnya dan kemudian menemukan pengertian yang pada akhirnya membawa kita dapat memaknai semua pergumulan hidup yang ada, sehingga kita mengalami hidup yang lebih bersukacita dan berbahagia. Saudara sekalian, ada banyak kesaksian dan saya percaya Anda sendiri juga telah mengalami hikmat daripada Tuhan. Tapi yang saya ingat saudara sekalian, satu kali saya sempat ketemu pimpinan sebuah perusahaan. Dia mencoba membuka sebuah tempat makan, mungkin restoran. Dan dia pada akhirnya menutup tempat makan itu. Dan kemudian saudara sekalian, dia rugi. Tapi ketika saya bicara sama dia, saya kagum bagaimana dia memaknai kerugian yang dia ada, saudara sekalian. Dia bilang, ya itu kerugian saya anggap dalam hikmat Tuhan tentunya ya, bukan hanya menghibur diri. Saya maknai sebagai biaya sekolah yang harus saya jalani sehingga mendapatkan pengalaman ini. Saudara, sehingga kerugian itu tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia hancur. Dia tetap dapat eksis, bekerja dan diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Tapi dia bisa memaknai semua kesulitan dalam hidupnya dengan cara pandang yang berbeda. Saya percaya saudara sekalian, bagi hidup Anda dan hidup saya, mungkin kita seringkali ada di dalam kelemahan dan masalah. Tapi ketika engkau berkata kepada Tuhan, sekali lagi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Maka Anda akan melihat saudara sekalian, di dalam hidup Anda dengan hikmat dari Tuhan, masalah tidak menghancurkan, tapi masalah membuat Anda tambah dekat dengan Tuhan. Bahkan Anda tambah bijaksana bersama dengan Tuhan. Saya teringat saudara sekalian, di hidup saya pribadi ada banyak masalah yang telah terjadi. Satu hal, sejak 20 tahun yang lalu ketika saya menjadi seorang pendeta dan gembala,
Tuhan ajar untuk memandang masalah yang ada dari sudut pandang Tuhan. Dan itu bisa kita terima waktu ada pengertian, waktu ada understanding dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan hari ini 20 tahun berlalu, kalau saya boleh bicara di depan Anda, saya berkata bahwa saya bersyukur untuk semua masalah-masalah yang pernah ada. Karena masalah itu telah membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Masalah itu telah membuat saya lebih paham tentang Tuhan. Dan dengan masalah itu membuat saya lebih berpengalaman dengan Tuhan. Sehingga tidak menjadi kecewa dengan Tuhan, tetapi lebih beriman kuat kepada Tuhan Yesus. Hari ini saudara sekalian, saya percaya Tuhan ingin menguatkan Anda. Tuhan ingin membuat Anda lebih kuat bersama dengan Dia. Stronger with Jesus. Dan salah satu cara menjadi stronger atau kuat dengan Yesus adalah ketika Anda memiliki hikmat daripada Tuhan. Karena itu mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak Anda dan saya sebentar lagi berdoa bersama-sama. Meminta hikmat yang daripada Tuhan di hidup kita. Karena hikmat itu akan menjadi sebuah mutiara kehidupan yang memperindah hidup Anda bahkan di tengah-tengah masalah sekalipun. Kepada Pendeta Suhana dan Jemaat GBI Widuri dan GBI Hope, saya berdoa dengan sukacita, Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pesan-Mu bagi jemaat ini sudah hamba belajar sampaikan dengan taat. Hari ini Tuhan Kau menginginkan supaya berita firman Tuhan tentang hikmat ini diperdengarkan kepada umat-Mu. Hamba tidak tahu bagaimana Roh Kudus akan bekerja, tetapi hamba percaya saja dan itu kebenarannya. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa kepada hidup setiap saudara-saudara yang menyaksikan khotbah hari ini. Dimanapun mereka berada bersama dengan mereka, kami sekali lagi merendahkan hati dan membuka diri kami. Tuhan, kami mohon hikmat daripada-Mu hadir di hati dan pikiran kami. Kami berkata di dalam nama Yesus, ada pengertian dari Tuhan, ada kebijaksanaan dari Tuhan, ada cara pandang dari Tuhan. Sehingga dengan masalah-masalah yang ada, kami dapat melihat hal-hal yang baik, yang positif, yang memuliakan Tuhan. Lewat masalah kami mengenal Tuhan lebih lagi. Lewat masalah kami mengalami mujizat daripada Tuhan. Bahkan kami tahu kami tidak hanya bertahan dalam masalah. Tuhan akan membuat kami menang dan kuat di dalam anugerah daripada-Mu. Limpahkan kekuatan kepada kami Tuhan sekali lagi pada hari ini. Supaya kami dimampukan menjalani hari-hari hidup yang tidak mudah ini. Sebab kami Tuhan semua bergantung dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada Voice Adventist hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah.
Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami gender identity challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.